Perkenalkan, nama saya Natasha Siringo-Ringo, NIM 119370113 dari kelas Krismin RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala Mohs dan deret Bowen. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai skala Mohs. Apa sih skala Mohs itu? Jadi skala Mohs adalah skala yang menunjukkan tingkat kekerasan mineral atau tingkat ketahanan mineral terhadap goresan. Skala Mohs itu dibagi menjadi 10 tingkatan, ditunjukkan dari angka 1 sampai 10. Mineral dengan skala Mohs-nya 1 artinya mineral tersebut sangat lunak, dan mineral dengan skala Mohs 10 artinya mineral tersebut sangat keras. Jadi skala Mohs ini merupakan urutan tingkatan mineral dari yang sangat lunak sampai mineral yang sangat keras. Adapun urutan dari mineral dengan skala Mohs 1 sampai 10 yaitu talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korundum, dan intan. Mineral dengan skala Mohs 1 yaitu talc merupakan mineral yang sangat lunak. Dia juga bersifat sektil, yaitu mudah dipotong oleh pisau. Yang kedua itu ada gypsum. Gypsum itu mudah digores dengan kuku. Yang ketiga itu ada kalsit. Kalsit ini juga dapat digores dengan kuku, tetapi sesuai dengan bidang belahnya. Yang keempat itu ada fluorit. Fluorit tidak dapat digores dengan kuku. Yang kelima itu ada apatit. Apatit ini sama kerasnya dengan gigi. Yang keenam ada feldspar. Feldspar ini sama keras dengan baja. Yang ketujuh kuarsa. Kuarsa ini dapat digunakan untuk menggores kaca dan baja. Yang ke-8 ada topas. Topas ini dapat menggores kuarsa. Yang ke-9 ada korundum. Korundum dapat menggores topas. Dan yang ke-10 adalah intan. Jadi intan merupakan mineral yang paling keras, dan yang dapat menggores intan ini adalah intan itu sendiri. Jadi mineral lain tidak dapat menggores intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deret Bowen. Apa sih deret Bowen itu? Deret Bowen adalah deret yang menunjukkan urutan pembentukan mineral dari pendinginan magma. Jadi deret Bowen ini menunjukkan urutan mineral apa yang duluan terbentuk dari pendinginan magma. Deret Bowen sendiri dibagi menjadi 2 seri, yaitu seri discontinue dan seri continue. Pertama saya akan menjelaskan mengenai seri discontinue. Maksud dari seri discontinue adalah tidak ada hubungan antara pembentukan mineral yang satu dengan mineral yang lainnya. Jadi pada seri discontinue ini, mineral yang pertama kali terbentuk di temperatur yang sangat tinggi adalah olivin. Lalu mineral selanjutnya yang terbentuk adalah piroksen. Lalu selanjutnya yang terbentuk adalah amfibol, kemudian biotit mika, kemudian potasium feldspar, kemudian muskovit mika, kemudian kuarsa. Jadi kuarsa, muskovit mika itu terbentuk pada pendinginan magma dengan temperatur yang cenderung rendah, berkisar antara 800 sampai 600 derajat. Sedangkan olivin tadi, olivin, piroksen, dia terbentuk pada saat temperaturnya tinggi, yaitu berkisar antara 1400 derajat sampai 1200 derajat, kemudian menurun lagi sampai terbentuklah kuarsa. Pada seri discontinue ini, mineral yang terbentuk pada temperatur tinggi kaya akan besi dan magnesium. Jadi sifat mineralnya itu umumnya basa dan warnanya cenderung gelap. Jadi olivin ini, piroksen, hornblende atau amfibol cenderung memiliki warna yang gelap. Sedangkan pada temperatur rendah atau suhu rendah, ya seperti kuarsa, dia mineralnya kaya akan silika, sifatnya itu cenderung asam dan warnanya cenderung terang. Jadi kuarsa itu warnanya tidak gelap dan cenderung colorless, bisa juga putih, hijau terang, biru, ungu,
tergantung zat pengotornya. Sedangkan muskovit mica ini juga demikian, umumnya berwarna merah muda dan dapat juga berwarna lain tergantung zat pengotornya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai seri kontinu. Maksud dari seri kontinu adalah ada hubungan dalam pembentukan mineralnya. Jadi pembentukan mineral yang satu dengan mineral yang lain ada hubungannya. Seri diskontinu ini menggambarkan pembentukan mineral, urutan pembentukan mineral feldspar plagioklas. Pada suhu yang tinggi itu mineralnya akan kaya akan kalsium, sedangkan pada suhu yang rendah mineralnya akan kaya oleh sodium. Jadi kalsiumnya itu akan ada banyak pada mineral dengan suhu yang tinggi, kemudian habis, lalu selanjutnya akan masuk unsur sodium atau sodium. Jadi pada suhu yang rendah itu mineralnya akan kaya akan sodium. Pada deret bawaan juga ditunjukkan tipe batuan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ultramafic, mafic, intermediate, dan felsic. Masing-masing dari ultramafic, mafic, intermediate, dan felsic ini dibagi menjadi 2 tipe batuan. Pembagiannya itu dari proses pembentukan batuannya atau mineralnya, batuannya maksudnya. Jadi ada yang ekstrusif dan ada yang intrusif. Ultramafic sendiri dibagi menjadi komatit dan peridotit. Lalu mafic dibagi menjadi basalt dan gabbro. Selanjutnya itu intermediate dibagi menjadi andesit dan diorit. Lalu felsic itu terbagi menjadi riolit dan granit. Jadi perbedaannya itu terletak dari pembentukan batuannya. Ada yang terbentuk secara ekstrusif dan ada yang terbentuk secara intrusif. Maksudnya ekstrusif itu adalah batuannya itu terbentuk saat pendinginan magmanya berlangsung sangat cepat. Jadi butir-butir kristal yang terbentuk pada batuan itu akan sangat halus karena pendinginan magmanya kan sangat cepat. Jadi tidak ada kesempatan untuk mineral lain tumbuh atau untuk kristal lain masuk dan tumbuh. Jadi nanti butir-butir kristalnya akan sangat halus. Sedangkan pada intrusif, pembentukannya itu berada di dalam gunung berapi. Jadi masih ada kesempatan untuk mineral lain tumbuh, sehingga butir-butir kristalnya akan sangat kasar. Demikian penjelasan saya mengenai deret bawaan dan kalamos. Terima kasih.